Media pembelajaran teks deskripsi kelas 7 SMP semester ganjil oleh Yulina SPD dengan NIP 199607006 2020 122011. Bab 1. Belajar mendeskripsikan. Teks deskripsi. A. Definisi dan ciri-ciri teks deskripsi. B. Struktur dan kebahasaan teks deskripsi. C. Penyusunan teks deskripsi. A. Definisi ciri-ciri teks deskripsi. Pengertian dan ciri-ciri teks deskripsi. Adapun pengertian teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Adapun ciri-ciri teks deskripsi, yang pertama menggambarkan atau melukiskan sesuatu. 2. Melibatkan kesan indera, gambaran objek dengan jelas. 3. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. 4. Bahasa baku dan ilmiah. 5. Menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. B. Struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Adapun struktur teks deskripsi, yang pertama identifikasi, yaitu bagian yang terdapat nama objek, lokasi, atau gambaran umum. Contoh, tari Pakarena diiringi oleh kelompok musik yang dikenal dengan nama Gondong Rinci. Yang kedua, strukturnya adalah deskripsi bagian. Terdapat perincian suatu objek, termasuk di dalamnya ciri-ciri objek. Contoh, kelompok tari Pakarena beranggotakan 7 orang pemain musik, yang semuanya dalam kaum pria. Tugas dari kelompok musik ini adalah mengiringi para penari dengan tabuhan gandrang sebagai pengatur irama musik dan juga memainkan alat musik tiup berupa seruling. Ketiga, penutup. Terdapat kesimpulan, kesan, dan saran. Contoh, tari Pakarena sangat indah dilihat apabila diiringin dengan alat musik. Kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama, berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Kedua, kalimat menggunakan serapan panca indera. Ketiga, pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks. 4. Penggunaan kata berimbuan. 5. Penggunaan kata sinonim. 6. Penggunaan kata depan dan huruf kapital. C. Penyusunan teks deskripsi. Teks deskripsi, penyusunan, dan penyuntingan. Langkah-langkah penyusunan teks deskripsi. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Ketiga, mengumpulkan informasi atau bahan. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. 5. Mengembangkan kerangka tulisan. Dan ke-6, menentukan judul. Penyuntingan teks deskripsi. Pertama, menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika, penyajian, isi, dan bahasa, atau menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. 2. Merencanakan dan mengarahkan penerbitan.
seperti surat kabar dan majalah. 3. Menyusun atau merakit. Contoh film dan pita rekaman dengan cara memotong-motong dan memasang kembali. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media pembelajaran cerita fantasi kelas 7 SMP semester ganjil oleh Yulina SPD. Bab 2. Memahami dan mencipta cerita fantasi. A. Definisi, ciri dan jenis cerita fantasi. B. Unsur-unsur cerita fantasi. C. Penceritaan kembali isi cerita fantasi. D. Struktur dan kaidah kebahasaan cerita fantasi. E. Langkah menulis cerita. A. Definisi, ciri dan jenis cerita fantasi. Definisi cerita fantasi. Masih ingatkah kamu apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah cerita imajinatif yang berkisah tentang rangkaian peristiwa yang satu dengan peristiwa lain di mana perilaku tokoh tidak benar-benar ada dalam kehidupan nyata, sebab berasal dari imajinasi pengarangnya. Ciri-ciri cerita fantasi ada 6. 1. Mengandung keajaiban, keanehan, kemisteriusan. 2. Memiliki ide cerita. 3. Menggunakan latar lintas waktu dan ruang. 4. Unik dan memiliki kesaktian. 5. Bersifat fiksi. 6. Bahasa percakapan sehari-hari atau informal. Jenis cerita fantasi. Berdasarkan latar cerita ada 3. 1. Latar lintas waktu masa lalu atau masa lampau. 2. Latar waktu sejaman. 3. Latar lintas waktu futuristik atau masa akan datang. Berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari dibagi menjadi 2. 1. Cerita fantasi total. 2. Cerita fantasi irisan. B. Unsur-unsur cerita fantasi. Unsur-unsur cerita fantasi yang pertama ada tema. Yang kedua ada alur cerita. Ketiga, tokoh dan penokohan. Keempat, latar. 5. Sudut pandang. 6. Amanat. C. Penceritaan kembali isi cerita fantasi. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menceritakan kembali cerita fantasi. 1. Membaca atau mendengar cerita dengan cermat dan teliti. 2. Memahami isi cerita secara utuh dan menyeluruh. 3. Memperhatikan urutan cerita serta unsur-unsur intrinsik cerita. 4. Menentukan pokok-pokok cerita yang menjadi bagian penting dari cerita. 5. Merangkai kembali pokok-pokok cerita secara urut dan lengkap. D. Struktur dan kaidah kebahasaan cerita fantasi. Adapun strukturnya, yang pertama, orientasi, kedua, komplikasi, ketiga, resolusi. Alur cerita terdapat pengenalan, rangkaian kejadian, klimaks atau konflik,
lalu akhir cerita. Kebahasaan dalam cerita fantasi ada 5. 1. Penggunaan kata ganti. 2. Kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. 3. Pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. 4. Kata sambung penanda urutan waktu. 5. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Langkah menulis cerita. Langkah menulis cerita yang pertama, merencanakan cerita, yaitu menemukan ide penulisan. 2. Penggalian ide cerita. 3. Membuat rangkaian peristiwa. 4. Mengembangkan cerita fantasi. Lalu, menulis cerita fantasi yang pertama, merencanakan kerangka karangan. Kedua, mengembangkan kerangka. 3. Memberi judul yang menarik. 4. Menelaah dan merevisi. 5. Mempublikasikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teks prosedur kelas 7 SMP semester ganjil oleh Yulina SPD. Bab 3. Mewariskan budaya melalui teks prosedur. Teks prosedur: A. Tujuan, fungsi, dan jenis teks prosedur. B. Informasi penting dalam teks prosedur. C. Struktur dan kebahasaan teks prosedur. D. Langkah menulis teks prosedur. A. Pengertian, tujuan, dan jenis teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Masih ingatkah kamu apa itu teks prosedur? Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan yang untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Tujuan dari teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Jenis-jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, cara menggunakan suatu alat teks prosedur yang dibuat dengan tujuan untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Misalnya, cara memainkan alat musik, cara menggunakan alat pengepel lantai, dan sebagainya. 2. Cara membuat sesuatu teks prosedur untuk memandu cara membuat. Misalnya ada bahan, cara, dan langkah-langkah seperti pada resep makanan. 3. Cara memperagakan suatu kegiatan teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas. Misalnya cara menari atau melakukan sesuatu. B. Informasi penting dalam teks prosedur. Ada 3. 1. Membaca keseluruhan teks prosedur. 2. Memahami isi teks prosedur. 3. Menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks prosedur.
C. Struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ada 4 struktur teks prosedur. 1. Tujuan. Merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. 2. Alat dan bahan berupa perincian alat-alat dan bahan yang akan digunakan atau dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dalam teks prosedur. 3. Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. 4. Penutup. Penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila proses pembuatan dijalankan dengan baik. Kebahasaan teks prosedur ada 5. 1. Menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. 2. Menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau imperatif. 3. Menggunakan kata ganti orang kedua. 4. Penggunaan konjungsi yang menunjukkan urutan. 5. Menggunakan kata keterangan. D. Langkah menulis teks prosedur. Langkah-langkah menulis teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik apa yang akan dibuat. 2. Mengumpulkan sumber informasi dan menulis kerangka karangan. 3. Mengembangkan informasi yang telah didapat dan memikirkan langkah-langkahnya. 4. Menentukan judul. 5. Menyusun teks prosedur secara utuh dan berurut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi teks laporan hasil observasi kelas 7 SMP semester ganjil oleh Yulina, SPD, NIP 199607006 2020122011. Bab 4. Menyimak dalam teks laporan hasil observasi. A. Definisi, ciri tujuan dan isi, serta ciri bahasa dan teks laporan hasil observasi. B. Informasi dalam teks laporan hasil observasi. C. Struktur dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. D. Rangkuman dan penyusunan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ada definisi teks laporan hasil observasi, ciri tujuan dan isi teks laporan hasil observasi, ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Definisi teks laporan hasil observasi. Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan, objek, atau peristiwa yang akan diteliti. Sedangkan teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Ciri tujuan dan isi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, disusun secara cermat. 2. Bersifat meyakinkan. 3. Dapat dibuktikan kebenarannya. 4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. 5. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep.
6. Objek yang dibahas bersifat umum. 7. Memerinci objek secara sistematis dari sudut ilmu. Ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada kata istilah, 2. Kata baku, 3. Kalimat klasifikasi, 4. Kalimat definisi. B. Informasi dalam teks laporan hasil observasi. Informasi-informasi penting dalam teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah menemukan informasi penting sebagai berikut. 1. Membaca keseluruhan teks laporan hasil observasi. 2. Memahami isi teks laporan hasil observasi. 3. Menemukan ide pokok pada setiap paragraf teks laporan hasil observasi. C. Struktur dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Adapun struktur teks laporan hasil observasi, yang pertama, definisi umum. Kedua, deskripsi bagian. Ketiga, deskripsi manfaat. Keempat, simpulan. Adapun aspek kebahasaan pada teks laporan hasil observasi, yang pertama ada kalimat efektif, kedua huruf kapital, ketiga tanda koma, 4 tanda titik, 5 imbuhan asing. D. Rangkuman dan penyusunan teks laporan hasil observasi. Adapun langkah-langkah merangkum teks laporan hasil observasi, yang pertama, mencatat teks yang akan dirangkum dengan teliti. 2. Mencatat pokok-pokok gagasan yang menjadi inti teks. 3. Merangkaikan kembali inti teks tersebut dengan kalimat sendiri secara ringkas berdasarkan pokok-pokok gagasan yang telah dicatat. 4. Menyunting rangkuman baik dari segi isi maupun bahasa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.